Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Balkis Aminullah Nurul Miftah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yaitu Asmaul Husna. Apa arti dari Asmaul Husna tersebut? Ya, betul. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang artinya asma adalah nama-nama, sedangkan husna artinya baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, berapakah jumlah Asmaul Husna di dalam Al-Quran? Ya, Asmaul Husna ada 99 jumlahnya. Di antara 99 Asmaul Husna tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Wakil, yang ketiga Al-Mu'min, dan yang terakhir Al-Matin. Adik-adik semua, kita akan membahas Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Karim. Apakah definisi dari Al-Karim tersebut? Al-Karim secara bahasa artinya yang maha mulia. Sedangkan secara istilah, Al-Karim berarti zat yang maha mulia dan maha pemurah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, baik diminta ataupun tidak diminta. Adik-adik semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya di dunia ini, baik itu manusia, hewan, jin, tumbuhan. Kepada semua makhluknya tersebut, Allah selalu memberikan kecukupan rezeki. Allah telah berfirman dalam Al-Quran mengenai Asmaul Husna Al-Karim ini, terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Arti dari surat Al-Infitor ayat 6 ini adalah, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Melalui Asmaul Husna Al-Karim ini, diharapkan kita dapat mengamalkan dan menerapkan Asmaul Husna Al-Karim ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh pengamalan sifat Asmaul Husna Al-Karim yaitu adalah supaya kita manusia menjadi pribadi yang dermawan. Ketika kita diberi kelapangan harta, kelebihan rezeki, kemampuan tenaga, dan kelebihan ilmu, kita harus menginfakkan sebagian harta, mengajarkan ilmu kita, serta memberikan tenaga kita kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang kedua adalah sifat Al-Mu'min. Al-Mu'min berasal dari bahasa Arab, yaitu Amina, yang artinya ketenangan hati dan rasa aman. Sedangkan di dalam istilah Al-Mu'min berarti dia Allah yang memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Jika bukan karena sifat Allah Al-Mu'min, maka hati kita selalu diliputi rasa gelisah, rasa tidak aman, dan rasa cemas di dalam hati manusia. Jika teman-teman semua merasa gelisah di dalam hati atau merasa tidak aman, merasa cemas, maka teman-teman hendaknya berdoa dengan menyebutkan nama Ya Mu'min atau Al-Mu'min. Maka Allah akan memberikan rasa aman dan rasa tenang di dalam hati kita. Adik-adik semua, contoh pengamalan dari sifat Asmaul Husna Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya menjadikan sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Adik-adik semua, yang dimaksud menjadikan sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya adalah menjaga perbuatan kita agar saudara kita itu tidak merasa tersakiti oleh lisan kita ataupun perbuatan kita. Adik-adik semua, Rasulullah telah bersabda di dalam hadis yang bunyinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian sahabat Rasul bertanya,
"Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang tetangganya merasa tidak aman terhadap gangguan lidah dan tangannya." Jadi ketika tetangga ataupun teman merasa tersakiti, Rasul telah bersabda bahwa seseorang itu tidak beriman kepada Allah karena menyakiti hati tetangga dan teman-temannya. Hadis tersebut riwayat dari Bukhari dan Muslim. Adik, sifat Asmaul Husna yang akan saya bahas selanjutnya adalah Al-Wakil. Apakah arti dari Al-Wakil tersebut? Al-Wakil berarti yang maha mewakili ataupun yang maha memelihara. Secara istilah, Al-Wakil bisa kita artikan sebagai bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mewakili atau yang maha mengurusi segala urusan makhluknya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang yang memiliki sifat al-wakil atau sifat tawakal, maka ia akan merasa tenang karena dia menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemelihara segala urusan. Contoh pengamalan dari Asmaul Husna Al-Wakil adalah bahwa kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud tawakal di sini bukan berarti kita berdiam diri saja dan pasrah terhadap semua hasil yang Allah berikan. Tetapi sebelum tawakal, kita hendaknya berusaha dulu dengan maksimal, berikhtiar dan berdoa. Setelah kita melakukan ikhtiar dan berdoa, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bertawakal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan apa yang kita usahakan, maka kita harus bertawakal dan bersabar terhadap semua keputusannya. Mengenai Asmaul Husna Al-Wakil ini, Rasulullah telah bersabda yang bunyinya, "Ikatlah untamu dan bertawakallah." Jadi, maksud dari hadis tersebut, kita harus berusaha terlebih dahulu. Setelah berusaha, maka kita harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, sifat Asmaul Husna yang akan saya bahas selanjutnya adalah Al-Matin. Apa arti Al-Matin tersebut? Al-Matin berarti yang maha kokoh. Sedangkan secara istilah, Al-Matin yaitu zat atau dia yang maha kokoh yang tiada bandingnya. Adik-adik semua, melalui keimanan kita terhadap Al-Matin, maka didapatkan sifat yang tangguh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Adik-adik, ketika kita memiliki sifat Al-Matin, maka kita akan menjadi kuat, tangguh terhadap berbagai cobaan yang menimpa diri kita. Kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, dan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong kita semua. Mengenai sifat Asmaul Husna Al-Matin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang maha kokoh. Demikian penjelasan materi Asmaul Husna dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.